Bab 2. Kesepakatan. Namaku Danang di Danang, bukan Bambang. Tahu, ucapku ketus. Kamu apa-apaan sih, Mas? Bisa-bisanya punya pikiran kayak gitu. Gimana kalau ayah dan ibu tahu ide gilamu itu? Mereka sudah tahu dan mereka menyuruhku untuk memikirkannya. Aku sudah memikirkannya, bahkan aku sudah istiqoroh dan hasilnya yakin menikahimu. Ucapnya yakin. What? Aku kaget dengan pengakuannya. Aku dikelilingi orang-orang yang kurang waras. Mas, kita ini saudara, bagaimana mau menikah? Kita memang saudara, tapi kita bisa menikah. Kita bukan mahram. Tidak ada larangan untuk menikah. Dia tetap kukuh dengan keinginan. Dalam Islam, orang yang haram dinikahi adalah 1. Ibu, 2. Anak perempuan, 3. Saudara perempuan, 4. Saudara perempuan ayah, 5. Saudara perempuan ibu, 6. Anak perempuan dari saudara laki-laki, 7. Anak perempuan dari saudara perempuanmu, 8. Para ibu yang telah menyusui, 9. Saudara perempuan sepersusuan, 10. Mertua, 11. Anak tiri perempuan dari istri. Jika ibunya sudah digauli, maka haram hukumnya menikahi anak tirinya. 12. Menantu. 13. Perempuan kakak beradik dalam satu pernikahan. Tidak ada saudara tiri di dalam ayat itu. Papar Mas Danang panjang lebar. Itu ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 23. Makanya kamu itu ngaji. Diajak ngaji susah banget sih, sengitnya. Lah, dia jadi ceramah kan akhirnya. Kuakui kalau berdebat dalam urusan agama, pasti aku akan kalah telak dengannya. Ya iyalah, dia mengambil kuliah jurusan hukum Islam, atau apalah pokoknya berhubungan dengan urusan hukum Islam. Mana mungkin bisa aku tandingi keilmuannya. Dimana aku mengambil jurusan komunikasi dan informatika. Sesuai cita-citaku ingin bekerja di kantor di belakang meja. Aku bilang tidak akan ada laki-laki di dunia ini yang menyayangimu dan mengerti dirimu melebihi aku, ucap Mas Danang lagi. Ya iyalah, Mas Danang selalu membuat laki-laki menjauhiku. Bagaimana akan ada yang mengerti dan menyayangiku? Jawabku sebal. Sejak usiaku beranjak dewasa, Mas Danang mulai membatasi pergaulanku dengan lawan jenis. Dia tidak pernah membiarkanku didekati laki-laki, bahkan sampai saat ini aku kuliah di semester 2. Bukan mahram katanya. Dasar anak rohis. Aku selalu mengumpatnya dengan kalimat itu. Dia juga menyuruhku memakai hijab sejak mulai balik. Yang dia lakukan padaku melebihi apa yang dilakukan ayah. Ayah tidak pernah menyuruh ini dan itu, tapi dia bawelnya minta ampun untuk urusan ibadah. Dialah ibu tiri sesungguhnya di dalam rumah mungil kami. Bahkan di rumah sekalipun dia menyuruhku memakai hijab di depannya. Sekali lagi katanya bukan mahram. Sungguh menyebalkan. Dia memang tidak pernah menyentuhku, meskipun kami sering bersama. Dia selalu saja menarik ujung belakang jilbabku, atau menarik lengan baju panjangku jika dia memaksaku kemana-mana. Kamu mau bebas melepas jilbab di rumah kan? Kamu mau bisa ngapain aja denganku kan? Maka menikahlah denganku. Dia masih saja membahas tentang pernikahan. Menikahlah denganku, menikahlah denganku. Panas kupingku, Mas. Rasanya seperti habis dioles balsam cabe. Aku berkata sambil menutup telinga. Aku masih muda, Mas. Masih 19 tahun.
Aku masih ingin lulus kuliah, bekerja, dan berpacaran, ucapku asal. Kamu ini pacaran terus yang dipikirkan. Menurutmu apa ada keuntungan dari berpacaran? Itu membuang waktu dan bisa merugikan bagi yang melakukan di luar batas, terutama pihak perempuan. Lagi-lagi Mas Danang berceramah. Baiklah, aku akan menikah denganmu, tapi dengan syarat. Tiba-tiba saja keluar ide di dalam kepalaku. Apa syaratnya? Mas Danang bertanya dengan antusias. Aku mau menikah jika memang tidak ada laki-laki yang bisa mengerti diriku dan menjagaku sebaik dirimu. Untuk itu, izinkan aku mencari pacar, ucapku mantap. Tidak boleh, sanggahnya dengan cepat. Ya udah, aku tidak mau juga menikah denganmu. Bahkan jika tidak ada laki-laki sebaik dirimu yang bisa menjagaku, maka aku takkan menikah seumur hidupku. Aku mengancam. Pacaran itu tidak boleh, Diana Putri Haspari. Dia menyebut namaku dengan lengkap. Ya udah, terima syaratku atau tidak menikah sama sekali. Aku masih mengancam. Bagaimana kalau dengan caraku? Kamu ta'aruf saja, ucapnya ragu-ragu. Tapi bagaimana kalau nanti ada yang cocok ya? Dia bergumam pelan. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Artinya bukan cuma kamu yang terbaik untukku. Deal, aku mau, sahutku mantap. Dia terlihat bimbang setelah aku menyetujui usulannya. Sesampainya di rumah, Mas Danang segera memarkirkan mobilnya ke garasi. Aku segera keluar mobil dan masuk ke rumah. Rumah kami terletak di pinggir jalan besar. Rumah 2 lantai dengan taman hias dan bunga-bunga terawat di halaman depan. Ibu adalah pencinta tanaman hias. Beliaulah yang merawat tanaman-tanaman itu dengan telaten. Di ruang tamu terlihat ayah dan ibu sedang duduk berdua bercengkrama sambil menonton televisi. Aku mencium punggung tangan mereka satu persatu. Setelah mencium tangan ibu, aku duduk dan memeluknya dengan manja. Lihat Bu, anak laki-lakimu itu mengajakku menikah, ucapku sambil menunjuk Mas Danang yang baru masuk rumah dengan daguku. Terus apa yang salah? Ibu malah balik bertanya. Salah lah Bu, dia kan kakakku, masa jadi suamiku? Kalian bisa menikah kok, kan kalian bukan mahram. Ibu menjelaskan seperti yang dikatakan Mas Danang. Ah, Ibu, emang Ibu mau punya menantu sepertiku? Aku bertanya. Mau, kamu anak yang baik. Ibu sudah merawatmu sejak kecil dan Ibu menyayangimu. Ibu tidak perlu lagi berkenalan dan memahami orang baru yang akan menjadi menantu Ibu. Bukankah itu hal yang sangat bagus? Ucapnya. Ayah, Mas Danang ngajak aku nikah. Aku ganti merengek pada ayahku. Terimalah, dia pemuda yang baik, soleh, dan kamu sudah mengenalnya sejak masih ingusan, ujar ayah. Tuh, semua sudah merestui, apalagi di... Mas Danang ikut-ikutan berbicara. Ah, kalian semua pasti sudah sengkongkol kan? Aku berkata dengan kesal dan memilih pergi ke kamar. Mereka tertawa bahagia melihatku dongkol sendiri. Apa ini prank? Aku sih berharap begitu. Saat aku merebahkan diri, tiba-tiba mereka datang ke kamar dan berkata, surprise. Tapi sepertinya tidak. Ini beneran, bukan hanya prank. Sesampainya di kamar, kurubahkan badanku di atas tempat tidur. Pikiranku masih menerawang kemana-mana. Menikah dengan Mas Danang, ini benar-benar ide gila. Aku akui Mas Danang adalah laki-laki yang perhatian dan lembut.
Dia tidak pernah meninggikan suara pada ibu maupun padaku. Dia sangat menghormati wanita. Dia sosok yang soleh dan religius. Meskipun wajahnya tampan dan menawan, dia tidak pernah berpacaran dengan siapapun. Ya, seperti dia bilang kalau pacaran itu haram. Sambil kuliah, seperti dia juga punya pekerjaan. Entahlah, mungkin freelance. Yang aku tahu dia selalu sibuk di depan laptopnya. Dan dia sering memberiku tambahan uang jajan maupun mentraktirku makan makanan yang enak dan mewah. Dia benar-benar suami idaman. Tapi untuk menjadikan dia suamiku itu adalah hal yang tidak mungkin. Apa kata-kata orang pasti akan menjadi bahan gibahan tetangga julid dan gadis-gadis kampung sini yang begitu tergila-gila padanya. Bahkan banyak ibu-ibu yang begitu menginginkannya untuk dijadikan menantu. Cih, gak sanggup aku tuh. Apalagi orang tua yang kurang paham agama dan hanya mengedepankan etika. Mereka akan bilang, ora elok, alis tidak bagus. Kayak nggak ada laki-laki lain saja. Lebih baik aku ikutin aja dulu idenya. Ta'aruf bersambung.